Ada dua berita apresiasi terkait manajemen penanganan COVID. Yang pertama, Picobar ini memenangkan Top 21 Inovasi dari Menpan RB. Ya. Jadi dari semua, terima kasih, dari semua yang terkait penanganan, Picobar juara 1, bahwa inilah inovasi yang memang rumit ya, semua urusan COVID dicemplungkan secara teknologis ke Picobar. Dari nyumbang, mau mendaftar dulu rapid test, data, komplain, segala rupa dalam satu pintu. Nah itu kelebihannya Jawa Barat dari situ. Yang kedua, kemarin kita mendapatkan Sindo Award ya untuk provinsi paling inovatif dalam penanganan COVID di bidang kesehatan. Ini juga adalah kerja bersama dari semua pihak bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata bukan mengejar pujian ya. Jadi award-award begini bukan tujuan. Tapi kalau ada mau ditolak kira-kira begitu. Dan itu menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan yang diamati oleh pihak luar. Jadi kita mah tidak mendesain untuk penghargaan, tapi kalau dirasa itu luar biasa ya alhamdulillah. Nah sekarang ke epidemiologi, ditemukan klaster baru di kawasan MM 2000, yaitu kawasan industri di daerah Karawang ya, Cikarang maaf, Kabupaten Bekasi. Nah MM 2000 ini adalah kawasan di mana dia punya coupling-coupling besar untuk industri-industri besar. Nah per hari ini kita sudah mengetes ke banyak pabrik-pabrik di wilayah itu. Ada 3 yang ditemukan, 1 klaster di LG 242 kasusnya lumayan sangat banyak positif, di mana domisili si mereka yang terpapar oleh COVID ada yang di kabupaten, ada yang di Jakarta juga, ada yang di Karawang juga. Nah sudah dilakukan isolasi mandiri, salah satunya di Presiden University. Jadi kita itu punya zona isolasi mandiri, tidak di rumah sakit ya, itu di sana. Kemudian ditemukan klaster di pabrik Suzuki. Pabrik Suzuki ini ada 71 yang dikonfirmasi positif. Kemudian yang ketiga baru dites tadi, beritanya mungkin baru bisa besok, ada tambahan di pabrik mana lagi. Nah saya ingin mengingatkan agar semua industri mematuhi protokol kesehatan. Harusnya industri ini yang paling disiplin, karena mereka tempatnya khusus, itu terjaga dan punya kekuatan memaksa karyawannya untuk disiplin. Tapi kalau ternyata ada clustering, berarti ada perilaku selama ini yang kurang mengikuti protokol. Apakah memakai maskernya tidak disiplin, apakah jaga jaraknya tidak dilakukan, apakah cuci tangan tidak dilakukan, atau ada orang OTG yang tidak teridentifikasi warawiri melakukan kegiatan. Nah ini yang kita sedang khawatir, dan tolong media beritakan ya. Jadi tolong waspada ya kepada seluruh industri di Indonesia, utamanya Jawa Barat, bahwa terjadi klaster ini menunjukkan industri tidak kebal. Sehingga tolong hati-hati, jangan sampai akhirnya sudah buka untuk pemulihan ekonomi tutup lagi gara-gara COVID-19 ini. Itu dari epidemiologi, dan saya laporkan kantor Dewan juga sudah mulai buka ya, karena hampir semuanya sudah kembali normal dan sudah di swab, hasilnya sudah rata-rata positif. Nah, negatif. Ini positif negatif sampai hasilnya negatif sehingga bisa beroperasi lagi. Terakhir tadi saya dilaporkan saya negatif lagi COVID, alhamdulillah, sehingga besok lolos untuk mengikuti penyuntikan pertama di Puskesmas Garuda lagi, sehingga setelah itu akan dimonitor kondisi tubuh setelah diberi vaksin. Pemberian vaksin akan berlangsung 2 tahap di kunjungan ketiga. Setelah itu pemeriksaan darah, nanti dicek apakah imunitas saya naik 90%. Kalau itu berhasil berarti tujuan tercapai.
sehingga bisa menjadi bukti mulailah diproduksi vaksin di Bio Farma. Saya kira itu. Silakan ada pertanyaan tambahan. Jadi dari Kompas, mau nanya kan barusan seperti yang Kang Udes ini kalau di industri ini sudah ada imbauan-imbauan terus digencarkan oleh Pemprov Jabar, tapi ternyata klaster ini tetap aja gitu ya Kang. Lantas apakah imbauan ini dinilai efektif? Jika tidak efektif, lantas apa pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar atau yang diperintahkan oleh Pemprov Jabar dilakukan kepada sektor industri tersebut? Selama besok ini kan akan bakal divaksin, insya Allah kalau lolos ya Kang ya. Persiapannya seperti apa sih Kang? Dan nanti kan mobilitas akan sebagai gubernur ini kan tinggi. Apakah ada kekhawatiran atau sudah mempersiapkan hal-hal tertentu? Ya, gini, jadi perilaku potensi tertular COVID pada orang yang bekerja itu ada dua, seperti gedung sate lah. Bisa di tempat kerjanya, tapi perasaan mas sudah ketat ya kalau di tempat kerja. Atau perilaku pekerja itu di rumahnya. Nah, pulang dari kerja ini yang susah diketahui. Maaf ya, pulang dari pabriknya apakah dia mampir dulu ke pasar penuh keramaian, sorenya nongkrong dulu. Nah, itu yang kadang-kadang maka saya secara teori lebih meyakini kemungkinan terpaparnya justru pada saat di luar pabriknya. Nah, itu yang harus ditegakkan oleh para pemimpin dari perusahaan agar karyawannya pulang dari kantor menaati protokol-protokol, ya, jangan sampai karena ketidakdisiplinan di luar kantor akhirnya membawa penyakit menularkan di kantornya, kira-kira begitu. Karena problemnya yang memperumit epidemiologi adalah OTG ini kan nggak kelihatan, dites pakai suhu dia normal kan, perilakunya sehat-sehat aja, tapi di dalamnya mengandung virus, maka kuncinya adalah dengan ini kami akan agresif testing di industri, salah satu langkah yang konkret. Kedua, meminta industri segera menegakkan disiplin baik di tempat kerja maupun di rumah. Nah, untuk persiapan, saya jaga tidur, jaga makan dengan baik, nggak makan macam-macam. Karena vaksin ini kuncinya begini, jangan sampai ada orang sakit terus si peneliti ini menduga sakitnya karena vaksin, kan begitu. Padahal sakitnya karena perilaku gaya hidup, ya, gaya hidup angin-anginan atau fisik yang terkuras habis. Nah, itu yang bahaya, sehingga nanti mengaburkan penilaian. Oleh karena itu, kita sudah diwanti-wanti agar menjaga. Saya juga mengurangi sifatnya yang terlalu jauh-jauh ya, yang membuat fisik memang terkendala. Sehingga saya batasi kegiatan, tapi tidak merubah jenis kegiatan, hanya frekuensi jumlah lah, dari agenda sehari 9 mungkin cukup 5 atau 6. Dan berarti tidak boleh keluar Bandung selama proses? Bukan, definisinya itu bukan tidak boleh keluar Bandung, saya ulangi lagi, kalau dipanggil dokter ada gitu. Nah, orang yang tidak di luar Bandung, yang di luar Bandung menurut prediksi mereka akan susah pada saat ditelepon, oh saya lagi di Cianjur, lagi di Cirebon, lagi di Jakarta, maka orang-orang itu terdefinisi susah dipanggil pada saat dokter membutuhkan. Kalau datangnya baru nanti aja lusa, nah itu angka statistiknya udah berubah lagi si mesin penghitungnya. Maka logikanya orang di Bandung lebih mudah, bukan berarti nggak boleh keluar Bandung gitu. Saya kira itu logika. Cukup ya? Oke, terima kasih Hatunun.